Buat Bravo, luar biasa, anak-anak muda. Usianya berapa yang bernyanyi itu? Tuh kan, 25, 26. Kalau 25 itu separuh usia saya. Ya Allah, jadi pengen muda lagi. Bisa nggak ya saya muda lagi ya? Bisa dengan Reborn ya. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Bravo. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan sampai jam 4, karena panitia memberi waktu kami sampai jam 4. Itu kita bisa bicara banyak hal tentang Reborn Yourself. Oke, saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Jenny T. Yap. Kemudian sebelah kiri saya lagi, sebelah kirinya Jenny adalah Ibu Lisa Nasution. Tepuk tangan juga dong, masa cuma Jenny yang ditepukin kan ya? Ya, baik. Saya dulu yang bercerita kepada audiens, boleh ya? Boleh. Ibu Bapak sekalian, mengapa di sini diberi judulnya adalah Reborn Yourself, Beauty, Young and Healthy? Karena sebenar-benarnya, kenapa beauty di depan gitu? Karena orang memang melihat kita, itu pertama dari kecantikannya, dari tampak luarnya. Bisa saja jantungnya habis operasi, tapi karena wajahnya, makanya yang dilihat bukan jantungnya, tapi wajahnya. Maka beauty-nya ada di depan. Begitu. Tetapi, beauty dengan healthy, dengan kesehatan ini sangat erat hubungannya. Karena seseorang akan kelihatan makin cantik saat dia sehat. Begitu. Karena nanti juga akan ada Melanie Subono yang juga akan bercerita tentang bagaimana dia merasa cantik gitu ya. Kemudian pada saatnya seperti itu. Kenapa pada saatnya? Karena cantik itu berbeda-beda. Pada saat usia 20 cantiknya berbeda. Waktu Melanie jadi murid saya umur berapa Melanie? 20 was 18. Waktu 18 tahun Melanie menjadi murid saya, itu kecantikannya pada saat 18 tahun begitu. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, memang seseorang tidak bisa cantik seperti 20 tahun yang lalu. Mengapa? Karena memang cantik pada usia-usia tertentu itu berbeda. Jadi kalau ada seseorang, jadi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu memang paling senang sekali dibilang awet muda, Jen ya. Betul sekali. Ya, ya Bu Lisa ya, paling senang dibilang awet muda. Tetapi ibu-ibu sekalian, Ibu Meti Muid boleh di depan Ibu, silahkan, dipersilahkan. Bu Reni Febi ada Bu Meti Muid ya. Oke. Seseorang yang usianya 40 tahun, ya cantiknya harus sesuai dengan usianya, 40 tahun. Kalau orang bilang awet muda, bolehnya turun-turun kira-kira 8 tahun lah gitu. Maksudnya begini, umurnya 40 tahun gitu, tapi aduh kok dia umurnya seperti 32 tahun ya. Itu adalah bagus. Tetapi kalau orang 40 tahun, tapi kemudian orang mengatakan, ih kok dia umurnya kayak 16 tahun ya, itu idiot namanya. Gitu ya. Jadi kalau seseorang mau separuh lebih usianya, mudanya, kencangnya kulit, segala macamnya, tingkahnya, kemudian menjadi idiot gitu. Maka mengapa saat kita bicara cantik kita harus sadar usia kita berapa. Kalau usia kita 30, ya kecantikan umur 30 berbeda dengan yang usianya 17 tahun of course gitu. Dengan pencapaian hidup, dengan gaya hidup dan lain-lain, nanti jangan sampai usianya 40 tahun, orang bilang 60 tahun, itu disaster namanya. Ya, yang paling penting adalah jangan sampai orang menyangka kita adalah jauh di atas daripada usia kita. Umur 40 tahun orang masih mengira 42 tahun, it's okay, nggak usah bunuh diri, gitu ya. Karena nanti Anda kalau ketemu dengan wanita, yang pertama kali teman-teman Bravo, yang ditanya jangan umurnya ya, nggak boleh, itu rahasia.
Yang pertama umur tidak boleh ditanyakan. Yang kedua berat badan, jangan sekali-sekali tanya ya. Oh nanti Anda sudah PDKT, lalu kemudian ngomong-ngomong beratnya berapa sih gitu ya. Oh langsung ditolak habis-habisan. Begitu ya. Kalau ukuran nomor sepatu boleh. Tapi berat badan jangan. Umur jangan ya. Nomor telepon oh silakan gitu ya, seperti itu. Masih musim ya tanya nomor telepon. Oh WhatsApp ya, karena WhatsApp ya. Oke. Baik. Jadi Bapak sekalian, itulah bahwa kalau seseorang tampaknya di luarnya oke, tetapi dalamnya keropos, sakit-sakitan, maka kemudian dia tidak tampak cantik lagi. Kemudian juga kalau seseorang di dalam tubuhnya rilis semua penyakit, maka dia akan feel younger. Jadi look younger and feel younger itu adalah yang paling penting kita rasakan. Karena menjadi lebih muda itu tidak mungkin. Tetapi feel and look younger itu bisa dirasakan saat seseorang sehat. Nah, sehat tentu dengan gaya hidup ya. Dengan gaya hidup. Jadi Jen, kalau malam, kalau ada lemburan, teman-teman juga, kalau Anda ada di ruangan studio, pilih shiftnya, itu yang jam 10 selesai. Jam 11 Anda pulang sudah tidur. Karena jam 11 sampai jam 2 itu adalah saat-saat di mana sel-sel tubuh kita berganti. Maka mengapa Ibu Bapak sekalian, kalau kita tidak tidur semalaman, itu pucetnya besok. Lesunya, meskipun kita tidur sampai jam 3 sore, tidak tergantikan. Maka selanjutnya, malam selanjutnya, itu harus deep sleep dari jam 11 sampai jam 2 malam. Agar sel-sel kita yang rusak kemarin tergantikan. Nah, kemudian ini memang tidak mudah bagi anak band. Gimana Bu Rati? Kita jam 11 mau tidur, jam 11 baru main gitu ya. Seperti itu ya. Udah mau protes, saya udah ngerti wajah-wajah protes. Ya, saya paham anak muda seperti itu. Begitu juga teman-teman kita yang barangkali mungkin sudah usianya sudah di atas barangkali mungkin 35-40, maka saat saya mengenal Reborn yang dikenalkan oleh Jen dan Ibu Lisa, maka sekarang saya berpikir jika ada saatnya saya tidak bisa tidur dari jam 11 sampai jam 2, maka the next day-nya saya harus betul-betul memperhatikan asupan suplemen saya. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua yang memperkenalkan kepada saya Reborn. Betul sekali. Oke, ya. Jadi itulah. Kalau sekarang ini belum ada tanya jawab ya ibu-ibu sekalian. Ibu udah pengen nanya aja gimana caranya supaya bisa awet muda ya. Baik, tentu setelah ini kita akan tanya kepada Jen. Ayo Jen, tolong diceritakan waktu itu kenapa memperkenalkan itu kepada saya. Memangnya saya ini sudah kelihatan tua sekali ya dengan usia saya 51 tahun. Untuk dimulai saya akan panggil Mbak kali ya, nggak Ibu Ratih ya. Mbak karena ya. usianya masih rasanya usia kita sama. Sama ya, oke. Jangan panggil Mbak. Oh, tapi kok pipinya kencengan Jen? Jadi waktu itu sebetulnya awalnya ini kenapa Reborn diperkenalkan? Ya. Kita banyak membaca studi juga, di mana orang-orang kalau boleh pilih antara kecantikan dan kesehatan, Ya. mana yang dipilih? 95% memilih asal cantik, tidak masalah sehat atau tidak. Lu jangan, nggak mau saya. Kita coba dari Myers bagaimana caranya agar bisa mendapatkan dua unsur itu, tetap Oke. cantik dan tetap sehat. Tetap cantik dan tetap sehat. Betul. Oke. Terus? Awal mula perusahaan kami, Iya. kita memang memperhatikan kecantikan karena saya sendiri orang yang lumayan narsis. Kamu cantik kok. Oh iya, makasih. Makasih. Oke, Iya. jadi Oke. kita keluarkan produk yang bernama Aurora Miracle Series. Aurora Miracle Series. ya. Oke. Oh, itu yang kayak facelift itu. Betul. Aduh, ibu-ibu sekalian, kalau saya berbicara tentang facelift itu udah nyeri duluan loh. Sini tuh udah nyut gitu. Itu sakit nggak itu? Ini sebetulnya alternatif untuk orang-orang yang tidak suka chemical, tidak Oke. suka suntikan, Ya. tidak suka merawat diri. Banyak sekali. Memang ada ibu-ibu yang nggak suka merawat diri ya? Mungkin sibuk disibukkan Saya oleh nanti suami. bicara sama
istri Anda ya, jangan tidak merawat diri supaya Anda betah di rumah, gitu ya. Oke. Jadi kita keluarkan produk itu karena kita tahu semua orang tidak suka menunggu. Semua krim mengatakan dalam waktu 4 sampai 6 minggu rasakan hasilnya setelah Anda pakai. 4 sampai 6 minggu. Dan Aurora juga? Bukan, Aurora hanya menunggu 5 menit. Dan rasakan perbedaan. Oh gitu? Betul sekali. Luar biasa ya. Tepuk tangan bagi Aurora. Bukan Jennya loh, Auroranya yang luar biasa. Jadi 5 menit setelah kita memakainya, itu kekencangan dan kekenyalan kulit kita menjadi lebih kenyal. Betul sekali. Seperti itu. Betul. Oke. Nggak mahal kan ya? Enggak. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kalau facial memang berapa? Harganya Saya kurang tahu. Mungkin tergantung dokternya juga kali ya, Mbak. Oh, gitu. Pinter loh dia. Padahal ini saya pancing. Kalau facelift berapa? Dia langsung jawab, artinya dia facelift. Ternyata enggak. Saya kemarin facelift. Oh facelift ya. Oke. Jangan dong kan. Oke, Mbak Lisa, Anda juga tentu bergelut di Aura ini, di Myret ini. Apa saja yang cerita-cerita yang menarik daripada Reborn dan Aurora ini? Banyak sekali ya, sepanjang sejarah kita bersama Myret. Kalau bicara produk yang pertama ya, facelift tadi ya, itu kan serum ya. Hanya serum saja begitu ya? Serum muka ya. Oke. Nah, ketepatan saya pergi ke Kalimantan Tengah, di sana itu orang-orang Dayak kan putih-putih cantik ya. Cuman karena airnya di sana jelek, kulit muka mereka kan cantik-cantik sekali. Cuma kulit mukanya jelek-jelek, jerawatnya kecil-kecil dan rame ya. Jerawatnya satu temennya banyak ya. Jerawatnya satu temannya banyak. Percaya nggak percaya, alhamdulillah. Ketika mereka coba produk ini, mereka beli lagi. Nah karena menurut mereka jerawat mereka yang kecil-kecil tadi itu jadi hilang. Oh gitu. Selain facelift tadi bisa mencermin muka, ternyata juga bisa membasmi jerawat. Iya. Oh jadi seperti itu ya. Iya. Itu Aurora ya. Itu Aurora ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Aurora, luar biasa. Iya. Baik. Sekarang kita bicara tentang Reborn. Saya mendengar waktu saya di counter, jadi ibu bapak sekalian, counternya ada di sebelah kanan saya, di ujung. Ketika saya ke counter itu, saya diberitahu oleh salah satu kameramen, Mbak Ratih, ayah saya itu gulanya tinggi. Lalu kemudian sudah suntik insulin. Saya jadi ingat ada teman saya begitu juga. Suntik insulin, jadi kemana-mana jamnya tertentu harus suntik insulin. Lalu kemudian dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 bulan meminum ini, mengkonsumsi Reborn ini, alhamdulillah bersyukurnya adalah bahwa insulin sudah tidak harus disuntikan lagi. Tepuk tangan dong, luar biasa buat Reborn. Lalu saya bertanya, Jin, Bu Lisa, ini memang benar, saya bilang gitu. Mbak Ratih yang menceritakan adalah anaknya sendiri. Artinya saya tidak nyuruh menceritakan ini begitu ya, karena testimoni bahwa selama 1 bulan mengkonsumsi Reborn, itu mengkonsumsinya berapa? 1 kali 1 hari seperti apa? Oke, kalau penyakitnya yang tadi sakit darah gula 4 kapsul kali 3, artinya pagi, siang, sore. Itu selama 1 bulan dia sudah bisa melepaskan, beliau sudah bisa melepaskan insulinnya. Jin, apakah hanya orang-orang yang sakit parah seperti itu saja Reborn bergunanya? Bukan seperti itu sama sekali. Reborn ini bisa untuk mencegah. Lebih baik mencegah daripada meminum Reborn setelah. Namun sakit, ya? untuk orang yang setelah sakit pun, Reborn ini sebetulnya cara bekerjanya adalah sistem adaptogen. Adaptogen ini sebetulnya sudah ditemukan oleh ilmiah Jepang, saintis Jepang, sudah sejak lama, di mana daya tahan tubuh dijadikan sesuatu yang paling utama dalam membentuk recovery untuk penyakit-penyakit. Oh oke. Jadi kalau seperti saya ini sudah kayak kita semuanya ini yang belum tahu kita sakit atau tidak, Reborn juga sangat berarti ya. Minumnya sama 3 kali. Dosis pemeliharaan hanya cukup 2 kali 2. 2 kali 2, pagi 2, sore 2. Tepuk tangan buat Reborn, kami persilakan Bravo Band, silakan.
buat Bravo Band. Terima kasih. Bravo, bravissimo kalau bahasa Italianya. Bravissimo untuk laki-laki, bravissima untuk perempuan. Bravissima untuk perempuan. Perempuan, oke. Selamat datang Ibu Hana Fadel. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Lama sekali tidak berjumpa. Ibu tampak cantik sekali. Biasanya cantik, sekarang cantik sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu Hana Fadel adalah anggota DPD dari Gorontalo ya Ibu ya. Provinsi Gorontalo. Jadi siapa saja yang mempunyai saudara di Gorontalo, tolong vote Ibu Hana Fadel. Jangan lupa, itu yang paling penting. Baik, kemudian selamat datang juga buat Ibu Ria Alisah Bana. Ada di mana Ibu Ria? Tadi udah ketemu dengan saya? Oh iya, Ibu Ria Alisah Bana. Beliau adalah Putri Sultan Takdir Alisah Bana. Ya, teman saya di majalah Nur. Oke, baik. Juga kemudian Ibu Meti, terima kasih atas kehadirannya dan Ibu-ibu sekalian. Baik, oke, Jane. Jadi sebenar-benarnya adalah sekarang dengan gaya hidup anak sekarang, bukan anak sekarang, kita sekarang gitu ya. Zaman dulu orang yang merokok itu adalah hanya top model. Hanya top movie star. Hanya sekretaris tuh eksekutif sekretaris gitu. Ya, tapi perempuan-perempuan sekarang yang merokok itu mohon maaf dari top eksekutif sekretaris, dari top model sampai yang model-modelan. Dari yang movie star sampai nggak tahu dia movie artinya apa begitu ya. Kemudian dari yang paling low class itu perempuan banyak merokok gitu ya. Nah, tentu kalau merokok itu jangan pura-pura tidak tahu bahwa kalau kita merokok itu otomatis kulit kita kering. Otomatis. Setiap pagi batuk-batuk. Saya nggak tahu. Kamu juga gitu, Jen? Wah, itu apa tuh ya? Ya, nggak apa-apa. Makanya saya pengen tahu. Ini dia merokoknya hebat sekali, tapi kulitnya seperti itu tentu karena Reborn. Nah, apa saja sebenarnya Reborn ini bisa membuat kita looking atau feel healthy. Apa saja yang ada dalamnya ya? Sebetulnya bukannya saya sedang mendefense diri ya. Okay. Semua orang pasti mau pola hidup sehat. Oke. Tapi dalam seperti tadi Mbak Rati bilang, Maksudnya dulu juga merokok, jangan khawatir Zen. Okay. Tapi mungkin dalam perjalanan, pergaulan, atau mungkin stres menimpa, merokok atau minum alkohol atau yang lain-lain, entertaining orang mungkin ada minum alkohol, minum wine gitu ya, minum wine. Kadang-kadang itu tidak bisa dihindari. Nah, kenapa Reborn ini bagus sekali? Reborn ini 100% herbal. 100% herbal. Hanya dari tumbuhan alami. Tidak dicampur chemical sama sekali. Dan vitaminnya lengkap. Vitamin yang terkandung di dalamnya itu berasal dari tumbuhan-tumbuhan itu sendiri. Jadi tidak kita tambahkan vitamin ekstra di sana. Dan kandungannya adalah yang pertama adalah Ganoderma. Itu memiliki karakteristik anti kanker. Kalau karakteristik anti kanker, kalau ada seseorang yang pernah kena kanker nih ya, entah rahimnya, entah payudaranya, entah usus dan lain-lainnya, apakah Reborn ini bisa membantu? Mungkin sudah dioperasi yang lama ya, sudah 10 tahun dioperasi, diobati gitu. Dan apakah kalau gimana ya, kalau kemoterapi gitu kan, atau orang sedang dalam kemoterapi, itu Reborn juga membantu? Sangat membantu. Bagaimana? Jadi sebetulnya Reborn ini bukan hanya untuk 3 jenis kanker tersebut. Kebetulan 3 jenis kanker yang tadi Mbak Rati sebutkan, kanker usus, kanker rahim, dan kanker payudara, memang sudah kita uji dengan Reborn. Dan hasilnya terbukti bahwa Reborn bisa menekan sel kanker yang ada. Tidak berkembang lagi. Tidak berkembang, bukan hanya tidak berkembang, tapi dia membunuh dari dalam. Karena kanker itu adalah bentuk virus. Jadi virus itu menyerang dari dalam sel, sehingga daya tahan tubuh kita tidak bisa mengenali virus tersebut. Iya. Atau hanya kanker, atau pernah barangkali nih ya. Saya pernah ketemu beberapa teman yang dia mempunyai mempunyai kegiatan sosialnya adalah ODA. Jadi dia mendampingi orang yang terkena HIV/AIDS gitu ya. Dia mengatakan bahwa ada obat dari HIV/AIDS ini yang
tapi mahal sekali, gitu ya, mahal sekali yang harus diminum gitu ya, 1 hari 1 dan mahal sekali gitu ya. Apakah barangkali mungkin pernah melakukan riset untuk HIV/AIDS ini? Pernah. 2 tahun terakhir kita bekerja sama dengan klinik yang memang khusus pasiennya adalah pasien HIV. Dan kita periksa mereka kalau HIV itu menyerang sel kita yang bernama CD4. Ketika CD4 kita turun, maka di bawah 50 itu sudah menjadi AIDS, bukan HIV lagi. Jadi kita jaga CD4 itu agar tetap naik dan dia bisa berfungsi normal. Oh begitu. Jadi setelah berapa lama mengkonsumsi itu, lalu kemudian virus-virusnya tidak terdeteksi lagi? Selama 2 tahun ini kita teliti itu dari kurang lebih 50 orang penderita ya. Itu kurang lebih 45 virusnya tidak terdeteksi lagi. Yang 5 pun bukan karena tidak terdeteksi, tapi ada yang keluar dari program karena jadi hampir semua yang mengkonsumsi Reborn ini secara 2 tahun itu pada tahun keduanya virus HIV-nya sudah tidak terdeteksi lagi. Begitu ya. Baik, luar biasa. Tepuk tangan bagi Reborn ya. Bu Lisa, bagaimana menambahkan ini semua gitu ya. Jangan sampai saya begini, saya nggak sakit kok, saya nggak perlu Reborn gitu. Saya pertamanya mikirnya gitu loh Bu Lisa. Tapi ternyata kan saya perlu gitu ya, karena tentu faktor usia, yang kedua adalah kegiatan saya yang luar biasa padat. Bagaimana Bu Lisa? Sebaiknya kita menjaga kesehatan, tentunya semua udah pada tahu lah ya, sebelum sakit ya dijaga kesehatan ya Mbak Rati. Ketepatan ibu saya juga almarhum meninggalnya karena kanker rahim. Dan saya ingat betapa menderitanya mama saya ketika dia di kemoterapi ya. Maaf banget kalau mungkin di sini ada dokter di dalamnya. Bagi saya kemoterapi itu bukan untuk membantu mama saya menjadi lebih baik. Sejak mama saya di kemoterapi dia lebih drop. 1 drop mungkin setelah kemoterapi rambutnya rontok ya. Dan rambutnya tebal sekali. Waktu itu ubannya saya ingat sekali baru 1-2 ya. Dalam 2 hari rambutnya gundul. Wah, saya disitu udah nangis ya, cuman nangisnya dalam hati, tapi kalau dia tambah drop ya. Nah, terus segala macam upaya, obat-obat herbal dan lain-lain kita beli. Nah, sejak saat itu bagi saya bertekad bagaimana caranya kita bisa membantu orang, terutama diri kita dan keluarga kita, untuk tidak seperti itu lagi. Artinya jangan sampai kena penyakit yang bagi saya sangat mengerikan ya. Kanker itu ya, karena setahu saya kanker itu tidak bisa sembuh, maaf kalau misalnya salah ya. Nah, cuma bisa menahan seperti kata Ibu Jen barusan ya. Nah, mama saya juga ketika kena kanker itu dokter juga udah tahu berapa lama akan melewati usianya. Begitu ditetapkan kurang lebih 10-11 bulan, benar-benar udah nggak ada lagi. Barangkali mungkin kita bisa lihat testimoni di belakang ini. Ini tolong diterangkan HIV ya. Ini hasil ujinya, di mana di awalnya virusnya reaktif dan sekarang virusnya sudah tidak terdeteksi lagi karena keadaan virusnya lemah sekali sampai tidak terdeteksi ya. Betul. Baik, tadi ini ibu terbebas dari tumor ya? Sebetulnya anaknya Ibu Yustina. Anaknya Ibu Yustina memiliki tumor yang terletak pas di atas pembuluh darah di otak. Berapa lama itu? Waktu itu memang dia sudah memiliki tumor itu dari kecil. Dari 4 tahun. Namun karena dia pikir hanya benjolan biasa, tidak diapa-apakan, sehingga pada saat dia berusia 10 tahun itu sudah besar sekali sampai anaknya pun malu untuk sekolah. Akhirnya karena berapa lama itu ya? Take Reborn? Konsumsi Reborn kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan ya? Dan tumornya itu mengecil sampai ketika dia kembali diperiksa dokter pun heran dan berkata, wah, saya juga sudah bingung sekali waktu itu bagaimana cara mengoperasinya, karena itu letaknya sangat berbahaya sekali kalau dioperasi. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong, hebat sekali ya. Baik, tentu ini akan saya rekomendasikan pada teman-teman saya ini yang pernah. Ini sakit mah. Waduh, Nyonya Soekarno ini penyakit mahnya mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Olsen. Jadi bukan penyakit mah biasa yang hanya kayak seperti kita telat makan. Ini tapi sudah sampai mengganggunya. Kadang ya, jantungnya sudah kena jantung.
Jadi dia kalau jalan pun cuma mungkin bisa 2-3 langkah sudah ngos-ngosan, nggak bisa lagi. Kemudian dan setelah 3 berat bulan badannya sudah turun drastis, dia sudah menyerah, mengatakan kiranya kalau sudah mau dipanggil saya siap. Sampai begitu sudah? Akhirnya dia konsumsi ribon 3 bulan, kembali berat badannya sekarang sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, jadi inilah ibu-ibu sekalian, barangkali mungkin dan bapak-bapak, barangkali mungkin jika kita sehat, sudah sehat, tentu saja ini adalah bagus untuk kita rekomendasikan untuk teman, sahabat, saudara, atau tetangga yang pernah merasakan atau sedang merasakan, atau bahkan hanya untuk takut kena. Kan ada orang yang sampai takut sekali kena pencegahan, takut sekali kena. Mohon maaf, ini kanker serviks ini kan luar biasa ya, kanker serviks. Ya. Sebetulnya boleh saya tambahkan. Silakan. Kanker itu juga faktor genetik. Jadi hanya karena kita belum memiliki kanker sekarang, bukan berarti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, karena sudah ada di dalam. Tapi karena daya tahan tubuh kita sangat kuat sekarang, mungkin itu belum terjadi. Jadi kenapa pencegahan itu bukan hanya ya saya akan mencegah tahu dapat apa enggak, tapi itu sudah ada di dalam. Betul. Iya. Dan satu lagi Mbak Yanti, Sudah. Ya. Produk ini halal. Oh, Iya. sudah ada sertifikatnya? Ya. Ya, baik. Jadi kenapa saya mengkonsumsi juga karena diterangkan. Kalau saya bertanya, apakah produk ini halal dan dijawab halal gitu, saya langsung tidak usah tanya mana sertifikatnya, mana apa, tapi sudah diberikan tadi ya sertifikatnya. Jadi aman dikonsumsi dan tentu saja kehalalan obat itu bukan hanya di dalamnya saja, tapi kapsulnya, cangkang kapsulnya itu juga banyak sekali, mohon maaf, yang terbuat dari serum babi ataupun kulit babi gitu ya. Tetapi dalam ini cangkangnya pun juga dijamin halal. Jadi terima kasih ya teman-teman yang muda-muda ini. Oke, baik ibu bapak sekalian, tentu saja ini adalah masuk pada segmen yang saya ingin bapak ibu mempersilahkan bapak dan ibu jika ada pertanyaan tentang reborn ini, tentang looking beauty, tentang healthiness, dan juga tentang bagaimana look younger. Barangkali mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ada teman? Ayah, silahkan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ibu. Bicara. Saya ingin menanyakan. Nama Ibu? Nama saya Agustini. Ibu Agustini, ya. Saya ingin menanyakan, tadi ada dibilang untuk yang suntik insulin, Iya. minum reborn ini, apakah insulinnya dihentikan, ataukah bareng bersamaan dengan jeda, atau bagaimana? Oke, jadi pemakaiannya ya Bu ya, Pemakaiannya. supaya efektif ya Bu ya. Kan kalau langsung misalnya insulin dihentikan, apakah tidak menjadi lebih drop, atau kalau digabung, apakah juga Ada efeknya. Baik Ibu Agustini, bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Oke, Bu Agustini, terima kasih sekali. Untuk yang ini kebetulan tidak membutuhkan waktu lama karena kita juga sempat menanyakan pola makan, apakah akan dijaga? Karena untuk diabetes itu penting sekali karena gula darah. Apabila dia tidak menjaga makanannya, sampai kapanpun kalau sudah suntik insulin berarti pankreas sudah tidak berfungsi sama sekali, sehingga insulin tidak bisa diproduksi. Iya. Jadi Tetap. berapa lamanya bisa insulinnya off itu tergantung juga dari pola hidupnya orang tersebut, usia, karena penyerapan kita semakin kita tambah usia tentunya semakin lambat. Artinya insulin disuntikkan sambil mengkonsumsi. Betul. Oh, Di gitu awalnya. Ibu. Tidak ada kontradiksi apa-apa ya? Tidak ada efek 2 samping. jam sebelum atau sesudah. Oh, jedanya berapa jam? 2 jam sebelum atau sesudah. Oke, Bu, jadi 2 jam
sebelum penyuntikan insulin atau 2 jam setelah penyuntikan insulin. Begitu Ibu? Nanti pelan-pelan akan terasa bahwa insulin tidak diperlukan lagi. Ketika gula darah sudah mulai stabil, insulin bisa dikurangi Pelan-pelan ya. Oke. Tentu perlu setelah mengkonsumsi berapa lama, mungkin barangkali 2 minggu, 1 bulan. Barangkali diperlukan juga cek dokter ya. Betul, Cek dokter, betul, nanti kalau dibilang bahwa gulanya sudah mulai turun, insulinnya dikurangi, itu akan tentu dengan dokter seperti itu ya, tidak bisa dengan sendirinya. Begitu ya Bu Agustini? Sudah jelas? Oke. Kami persilahkan, silakan ada lagi yang menanyakan. Ingin bertanya, untuk pria boleh nggak ya ini gitu ya? Karena kalau kesannya beauty itu untuk perempuan saja gitu. Apakah ini baik sekali untuk pria, apalagi pria rentan dengan kanker prostat seiring dengan usia. Jadi penting sekali itu untuk menjaga kesehatan prostat. Oke. Jika pria mengkonsumsi Reborn, apakah masih juga boleh mengkonsumsi multivitamin yang lain berbarengan? Sebetulnya boleh-boleh saja. Ya. Tidak ada larangan. Bahkan apabila Anda mengkonsumsi obat dokter, itu pun diperbolehkan, hanya jedahkan saja 2 jam sebelum atau 2 jam. Kenapa dijedahkan? Karena sifat Reborn dia menetralisir toksin. Obat kimia itu mengandung toksin, sehingga kalau Anda minum obat kimia dibarengi, jadi neutral, tidak ampuh lagi ya? Iya betul. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi buat pria boleh, jadi jangan khawatir. Maka mengapa saya lihat keundangannya banyak datang pria juga ini ya? Apa karena mau lihat fashion show barangkali ya? Rasa-rasanya pada nggak sabar. Oke, jadi sebentar ya bapak-bapak sekalian, fashion show-nya nanti sebentar lagi. Kalian juga melihat ke sini terus dari tadi. Saya tahu kalian itu meliriknya kemana. Oke, baik. Jadi ibu bapak sekalian masih ada pertanyaan? Apakah ini? Jadi ini alhamdulillahnya aman ya, tidak ada efek samping ya. 100% herbal. Oke. Kemarin saya bertemu dengan teman, mudah-mudahan datang hari ini, yang sudah dua bulan yang lalu dia melakukan operasi cancer ya untuk payudaranya gitu ya. Kemudian saya tanya, dia menanyakan kepada saya, apakah dia boleh meminum itu kalau dia meminum itu, kalau nanti timbul lagi, kalau di kemoterapi apakah sesakit seperti sebelumnya begitu? Sebetulnya sebelum masuk sana saya ingin tambahkan untuk penderita kanker. Sebetulnya ide yang paling buruk adalah melakukan operasi. Ideal yang paling buruk. Ide yang paling buruk. Ide yang paling buruk. Oke. Dengan melakukan operasi itu akan memicu sel kanker untuk menyebar. Oh. Karena ketika melakukan operasi, tindakan yang dilakukan hanya membersihkan gejolak yang ada di atas, akar-akarnya tidak terbuang Di permukaan ya. Betul. Sehingga malah dibutuhkan kemo, dan seperti tadi Ibu Lisa juga sudah bilang, banyak sekali penderita kanker yang bukan meninggal karena kankernya, tapi karena kemonya. Oke. Ya. Aduh. Selamat datang Pak Fadel. Iya. Oke, kita teruskan. Jadi Pak Fadel, ini bagus sekali untuk pria juga Pak. Reborn ini akan membuat kita sehat, akan membuat kita tampak lebih muda karena sehatnya tentu saja. Ya, Anda teruskan silakan. Dan untuk kemo, apabila Anda mengkonsumsi Reborn 2 minggu sebelum kemo, itu rambut tidak akan rontok. Dan hasil kemonya sendiri akan lebih baik diserap oleh tubuh. Jadi gini nih, seseorang akan kemo tanggal 15. Oke, akan kemo tanggal 15. Dari tanggal 1 mulai minum Reborn. Betul. Itu berapa kali berapa? 4 kali 4. 4 kali 4, bukan 4 kali 3 ya. 4 kali 4. Dan ini sudah persiapan untuk kemo. 4 kali 4. Kemudian selama 2 minggu. Kemudian tanggal 15-nya kemo, itu sudah pengalaman yang melakukan itu tidak rontok. Ya. Bukan hanya tidak rontok, kebanyakan reaksi dari kemo seperti mual-mual itu dan gatal-gatal. Ya. Kulit juga efek kulit.
rasa mual-mual itu sangat minimal. Kalau mungkin tidak ada, atau kalau ada pun sedikit sekali ya. Dan kulitnya juga terpelihara dengan baik. Betul sekali. Ya. Orang kemo itu Mbak Rati gatal-gatal, tapi nggak tahu mau digaruk di mana. Oh, di mana kok gatal berada gitu ya? Tapi gatal semua badannya gitu ya. Oke ya. Kalau bisa, nauzubillah min dzalik, Bu, kita berdoa semuanya jangan sampai pada taraf itu ya. Tapi baiklah, sepertinya kita harus melaksanakan tugas. Karena bapak-bapak sepertinya wajahnya melihat saya sudah marah gitu. Ada amarah tersendiri, ini kok obat terus gitu. Saya pengen lihat fashion show-nya Bu Rati gitu. Termasuk yang muda-muda ini. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan sekalian, NW Collection akan mempersembahkan peragaan busananya. Kami persilahkan. Buat Ibu Ninu Widosari. Baik, saya melihat murid saya, Melanie Subono, senyum-senyum ketika ada yang memperagakan busana. Saya hanya pengen tahu apakah dia masih ingin memperagakan busana seperti zaman dulu. Hadirin sekalian, Melanie Subono. Iya, kami persilahkan. Iya. Oke. Apa kabar Mel? Silakan duduk. Ya, oke. Tepuk tangan buat Mel Subono ya. Mel tadi ngeliat teman-temannya pada peragaan busana, ingat zaman dulu ya Mel ya? Lumayan ya. Saya jadi muridnya Berarti galak dong. Saya galak ya Mel ya. Digalakin aja muternya masih susah. Oke. Baik, Mel ceritakan ya. Kemarin saya agak sedikit boleh dikatakan kaget, sama sekagetnya ketika saya mendengarkan Bupati Sumedang meninggal gitu, karena baru ketemu dan kemudian kaget. Sama kagetnya ketika melihat berita bahwa waktu itu Melanie mengatakan bahwa saya sudah recovery, saya sudah merasa lebih sehat karena vegetarian dan lain-lain. Saya kaget, ya Allah Melanie sakit apa? Gitu. Jadi sayangnya yang nggak pernah melihat berita, Mel. Kamu jangan sedih ya karena saya nggak melihat berita ya. Tapi knowing you sakit, lebih baik saya tidak melihat kamu sakit. Because you are a part of my, karena kamu adalah murid saya. Ya, coba ceritakan bagaimana. Mungkin susah mencari momen saya datang sakit karena saya juga jarang memperlihatkan kalau saya sakit. Saya percaya pada saat sakit ini, apapun teori kesehatan medis atau apapun, saya percaya ada satu virus atau bakteri yang paling parah itu sudah dipikiran soalnya. Jadi saya mau berusaha itu. Melanie mikir apa kemarin itu? Nah gini, saya memang tunggu sebenarnya dari rumah itu udah tahun keempat. Oh really? Jadi saya tunggu itu ini tahun ke-20 udah sekian kali saya operasi, udah sekian kali saya kebetulan kalau orang mau kemo, jadi saya radiasi biasanya. Saya tumbuh dengan badan yang memang subur, hormon dan darahnya itu nggak balance. Jadi subur untuk tubuh, apapun tubuh yang begitu tumor, apapun yang benar-benar tubuh. Perkara aja ceritanya begitu. Terakhir aku operasi itu udah tahun lalu tumor itu cancer ya jatuhnya ya, segede timun suri dibelah kecil Timun suri dibelah 2 dibagi 3. ya, dan ya udah gitu aku itu sudah ada selama ini di badan gitu.
selnya memang. Di mana itu? Di mana? Di mana-mana ada kejadian karena udah kesekian kali aku keluarin, kesekian kali aku operasi, kesekian kali dia lumpuh. Jadi emang kayaknya ibaratnya tanah dan aku tuh subur untuk tumbuh hal seperti itu. Jadi karena kebetulan juga nggak selesai urusannya, jadi saya mau happy aja sih. Kalau yang kalian darahnya mungkin beda, saya percaya apapun itu dari dalam. Jadi semua perobatan itu yang saya minum, saya tetap berusaha untuk mengeluarkan, tetap berobat dari diri sendiri. Ya saya udah vegetarian, saya punya cita-cita kalau bisa vegan. Saya vegetarian tapi kan beda. Jadi aku pengen tuh sama sekali produk turunan dari daging juga nggak, kalau misalnya aku susu ini juga nggak. Jadi kalau vegetarian itu adalah tidak dagingnya, masih susu turunannya masih. Tapi kalau vegan itu sudah telur gitu ya. Oke. Jadi saya banyak melawan itu dari diri sendiri, kayak dulu kita mungkin aku perokok gitu. Sekarang aku jujur aku tidak bisa berhenti itu gitu aja. Tapi sekarang aku dulu berat, sekarang setengah berat. Sekarang saya dua batang aku maksa lain. Aku udah pelan-pelan. Aku udah nggak berhenti nak. Belum bisa. Aku bohong kalau aku bilang iya hari ini. Aku hanya jujur aja pelan-pelan. Aku juga punya kaki minum tahun depan. Selain vegan aku udah total berhenti. Jadi aku mau coba itu dari dalam sendiri juga sih. Luar biasa. Silakan. Luar biasa sekali ya. Enggak sih, biasa aja sih, bosan aja. Iya, 20 tahun saya ketemu bosan. Tuh, awal ketemu saya suka pakai buset begini. Ibu, Mbak Ratu mau nanya-nanya buset deh gitu. Orang mau kerjaan yang ditanyanya. Melani ini cuek banget ya orangnya. Saya bukan cuek sih, tapi saya mencoba jadi adanya saya. Jadi nggak pernah mungkin orang mau ngeliat, kok hari di sini begini, besok kan begini. Enggak, saya berusaha pasti lihat apa yang orang lihat tentang saya bagus juga. Itu mau Melani masih begitu dan. Oke. Melani tentu itu yang kemarin ya, artinya 20 tahun Anda hidup dengan tumor dan kanker yang bergantian ya. Kalau besar menjadi kanker gitu ya? Jadi ya. Terus, timun suri tadi separuh, timun suri besar ya? Besar. 4 kilo. Wow. Yang itu, yang 4 kilo itu ada di mana? Kalau isi perut aku karena udah keseringan dioperasi, jadi dalamnya tata letaknya juga udah berantakan gitu. Kalau mau dibilang sampai rahimnya juga udah hancur sendiri gitu karena keseringan operasi. Jadi di samping, pokoknya adalah di sebelah kiri perut gitu. Keren kalau perut saya barang bekas ribut banyak codet-codet gitu. Gitu. Jangan mas masa dibuka perutnya gitu. Nggak boleh. Oke, ya baik barangkali mungkin how Reborn could help her. Mungkin itu juga tadi kenapa saya paling tidak setuju dengan operasi. Bukannya saya menentang dokter-dokter, dan menurut saya kedokteran itu penting, dokter tetap penting. Tapi kalau untuk case untuk kanker, dioperasi, di kemo, mungkin nggak 1 bulan, 3 bulan, 10 tahun, 15 tahun itu pasti kembali. Kenapa Reborn ini beda? Karena dia memperbaiki dari dalam sel keluar. Dan saya kalau semua disuruh pilih, kalaupun saya yang terkena, saya pasti akan memilih itu secara herbal. Bedanya Reborn juga dengan produk lain, produk herbal atau dibilang multivitamin yang ada. Kebanyakan hanya bilang, saya mau perbaiki metabolisme Anda, saya mau perbaiki daya tubuh Anda. Tapi kalau aliran darahnya jelek, siapa yang mau membawa semua hal itu ke dalam tubuh? Ya sih, kebetulan aku dikasih sampelnya. Iya, udah berapa lama itu? Baru dikasih 3 hari yang lalu. Oke. Nah, aku hari kemarin itu pas 3 hari yang lalu aku nggak minum karena aku tugasnya udah di Jakarta. Oke. Jadi aku minum 2 hari yang lalu. Aku sih nggak bisa bilang terlalu cepat untuk ya, karena berdua hari ya. Waktu. Tapi yang jelas sih aku dalam 3 hari ini keluar kota Jakarta lagi gitu. Apa yang benar-benar lagi pun dan kemarin tuh udah sempat drop. Kayaknya sih bakal flu ya. Kemungkinan sih rasa badannya flu, meriang segala macam. Aku minum itu, aku minum yang 4 kali, 3 kali gitu. 4 kali, 3 kali ya? Iya, 4 kapsul. 3 kali. Ya. Hari ini sih aku hilang sih rasa pengen bilangnya. Aku nggak tahu berhubungan apa enggak, tapi cuma itu yang aku minum karena aku udah nggak minum vitamin lain. Oke, ya jadi barangkali mungkin mengapa Melani sore ini ada, gitu karena memang sebenarnya juga ketika saya bicara dengan Jane dan Lisa bahwa ya saya bilang bahwa
Ya tentu karena saya tidak tahu selama 20 tahun dia up and down dengan sakitnya. Tentu kita sepakat mendatangkan Melanie kali ini karena juga kesibukannya luar biasa itu, dan kemarin sudah diberikan sampel reborn ya, maksudnya diberikan satu, nggak sampel kali ya, satu. dikasih 4 botol. Itu bukan sampel sayang kalau 4 botol. Ya, kan nggak beli. Itu bukan sampel, itu asli. ya artinya bahwa mengapa saya disuruh cobanya 1, karena Melanie 4 tentu memang kegunaannya adalah saya hanya minumnya adalah 2 kali 2 untuk pencegahan. Kalau Melanie harus 4 kali 4 ya, 4 kapsul 4 kali. Jadi memang 4 kali lipat memang harus seperti itu. Jadi begitu. Oke, Lisa ada yang mau ditambahkan? Semuanya kita berikan saja pada Lisa. Kalau lihat Melanie, nyata kalau dia sakit, Iya, benar deh. Surya ya. Dan kalau yang dalam berantem coretnya di luar, coretnya dalam-dalam ya. Nah, saya setuju yang dibilang Melanie karena kebanyakan yang udah coba reborn ya, yang dia udah minum lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan biasanya lebih enak belakangnya, untuk maaf ya, BHB ya. Lebih patuh kalau kita minum reborn, lebih enak deh gitu, lebih lancar. Nah berikutnya lagi mungkin nggak kosmisi atau apa, lebih merasa fit aja ya, lebih. Oke. Iya. Tapi pokoknya yang paling penting adalah ini aman. Ya ini aman ya. Tadi sama-sama kita dengar dengan insulin, asal yang penting adalah dengan obat dokter, dengan obat yang lain yang Anda kira bisa membantu, bisa asal 2 jam sebelumnya atau 2 jam sesudah. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para wartawan boleh menanyakan kepada Melanie, mumpung dia ada di sini, kami persilahkan. Ada? Halo? Adakah? Gak apa-apa, nanti saya tentuin. Oke, ya silahkan. Jadi barangnya namanya sakit membawa berkah ya. Enggak, pokoknya kalau bisa nggak usah sakit gitu aja titik ya. Memang beneran ya, semua ibu happy. Oke, silakan Ibu Maya. Iya, aku mau tanya, reborn ini bisa nggak buat yang sakit asma? Oke, aku asma dan aku sih 3 hari kemarin. orangnya. Aku cukup sensitif, ada beberapa hal yang berbeda atau apa yang aku cepat banget kayaknya langsung perlu pakai Ventolin. Aku sih mulai pakai ini, aku tidak pakai Ventolin. Tidak pakai Ventolin sama sekali, sehat-sehat aja. Tapi tidak tahu kalau dari segi Sebetulnya itu ada penjelasan ilmiah ya. Asma itu kambuh ketika daya tahan tubuh kita sudah lemah. Itu pasti kambuhnya lebih parah. Memang penyakitnya sudah ada, tapi pada saat kita lebih capek, walaupun ada faktor-faktor lain yang memicu seperti mungkin debu atau yang lain-lainnya, tapi begitu kita lemah, itu asma pasti kambuh. Sehingga kalau daya tahan tubuh kita selalu kuat, yang akan dibantu oleh reborn tentunya, itu pasti asmanya bisa ditekan. Dan tentunya pola hidup juga ya, buat banyak olahraga. Ya, baik, barangkali saya bisa betul menjadi Bu Maya. Asma juga turunan satu. Yang kedua adalah tentang debu ya, debu. Jadi memang daya tahan tubuh kita ketika drop itu akan kemudian memicu untuk menyempitnya saluran pernafasan. Yang saya sitir dari dokter anak saya, yang pertama tidak boleh makan adalah coklat. Coklat tidak boleh makan ya, yang asma. Yang kedua, yang kita suka kaget adalah tomat. Jadi tomat itu dengan turunannya ya, saus tomat dan lain-lain itu, mengapa? Karena ada zat itu yang membuat saluran pernafasan menjadi menyempit. Begitu. Nah, saya rasa ketika meminum reborn ini akan memperbaiki metabolisme tubuh kita, akan membuat daya tahan kita lebih tinggi. Tetapi kemudian itu dijauhi, ya diimbangi dengan makanan yang sehat. Terus kemudian ketika orang mengatakan bahwa asma itu kalau dibawa ke pantai, bukan angin pantainya sebenarnya, tetapi ada binatang kecil itu yang tidak lihat di mata kita. Maka mengapa korden tidak boleh di asma? 2 minggu sekali harus ganti. Karpet tidak boleh karena apa? Bukan, ada
atau tungau namanya. Tungau itu hidup di situ. Nah, tungau tidak bisa hidup di pesisir. Tungau itu tidak bisa hidup di pantai. Maka kalau kita ke pantai nggak akan sangat bukan angin pantainya terhadap kita tidak, tetapi angin pantai itu tidak membuat tungau itu hidup begitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, 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 tidak ada. Saya mau tanya, jadi barusan yang HIV positif itu dimaksud yang dengan tidak terinfeksi, apakah memang benar-benar jadi negatif atau gimana, perlu ketegasan Ibu? Oke, silakan, Jen. Ya, pada saat diperiksa dari awal, virus HIV itu reaktif. Artinya terdeteksi ada HIV virus. Setelah 2 bulan mengkonsumsi Reborn dan juga ARV, itu obat yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita studinya itu ada 2, ada yang masih mau minum ARV dan juga ditambah Reborn, ada yang satu pure Reborn saja. Jadi setelah 2 tahun diperiksa lagi, kita nggak bilang virusnya hilang total, tapi virusnya saking lemahnya itu sampai dites lagi yang sama tidak terlihat terdeteksi lagi. Gitu. Kami tidak bisa ngeklaim bahwa itu menjadi negatif, Pak. Tetapi dengan tidak munculnya dia di dalam pemeriksaan itu mengembirakan sekali seperti itu. Karena itu udah hak dokter ketika mengatakan bahwa dia free HIV atau dia negatif. Begitu Bapak? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya dulu melihat Melanie fashion show, tapi saya belum pernah melihat Melanie menyanyi. Kira-kira kalau kita download nyanyi gimana, boleh? Oke, silakan. Aku udah nonton begini. Nanti kita ikut begini-begini kok, jangan khawatir. Kami akan menampilkan. Oke, putri kesayangan dari Adri Subono yaitu Melanie Subono. Ibu bapak sekalian, betul, semua perempuan cantik, semua laki-laki gagah, tapi tidak semua perempuan cantik itu sehat, dan tidak semua perempuan yang cakep dan gagah itu sehat. Mari menjadi perempuan yang cantik dan sehat, mari menjadi pria yang cakep, gagah, juga sehat. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dari kami bertiga berempat dengan Melanie, mohon maaf. Kami tidak sengaja melakukannya, dan kalau ada kebenaran yang kami sampaikan, tentu semua semata-mata milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bravo, man!
keborkian